Mr. President, the Pentagon knows. They've issued red alert. Traore activates nuclear consortium with Iran and North Korea. Pentagon issues red alert. Di jantung Afrika Barat, di sebuah negeri kecil bernama Burkina Faso, seorang pemuda berseragam militer muncul dari tengah badai kolonialisme modern dan menyalakan api yang tak lagi bisa dipadamkan. Namanya Ibrahim Traore, presiden termuda di dunia, tapi dengan tekad dan keberanian yang mengguncang fondasi kekuasaan global. Ketika Barat sibuk mengatur strategi ekonomi dan politik dunia, Afrika diam-diam sedang menyusun ulang peta sejarahnya sendiri. Dari reruntuhan kemiskinan, perang dan dominasi ekonomi asing, lahir semangat baru. Semangat untuk merdeka secara total, bukan hanya politik, tapi juga dalam energi, industri, dan militer. Di tengah gelombang itu, Traore berdiri tegak sebagai simbol perlawanan terhadap tatanan global yang telah lama menindas benua hitam. Banyak yang gempar ketika muncul kabar bahwa Traore membentuk semacam konsorsium nuklir dengan Iran dan Korea Utara. Terlepas dari benar tidaknya kabar itu, simbolismenya jauh lebih penting daripada faktanya. Bayangkan, seorang pemimpin muda dari Afrika yang negaranya selama 20 tahun dikontrol oleh kepentingan kolonial disebut menjalin kerjasama dengan dua negara yang selama ini dianggap musuh utama Barat. Itu bukan sekedar isu geopolitik, itu pesan keras kepada dunia bahwa Afrika tak lagi tunduk. Konsorsium nuklir itu bisa jadi hanyalah metafora, tapi maknanya dalam. Ia melambangkan tekad Afrika untuk menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, dan kekuatan pertahanan sendiri. Dunia hari ini dikendalikan oleh energi dan informasi, dan Afrika ingin keluar dari posisi sebagai penonton. Ia ingin menjadi pelaku utama, dan disitulah letak kegelisahan Barat. Ketika Afrika mulai berpikir mandiri, sistem global yang dibangun di atas ketergantungan mulai runtuh. Traore tidak datang membawa diplomasi basa-basi. Ia berbicara dengan keberanian mentah dan kemarahan sejarah. Dalam setiap pidatonya, ia mengutuk sistem neokolonial yang membuat Afrika miskin di atas kekayaan alamnya sendiri. Ia mengusir pasukan asing dari tanahnya, menolak bantuan beracun dari lembaga keuangan internasional, dan mengganti bendera ketundukan dengan simbol kedaulatan sejati. Dalam waktu singkat, Burkina Faso memutus kerjasama militer dengan Perancis, menasionalisasi sebagian sektor pertambangan, dan membuka hubungan dengan Rusia, Cina, serta negara-negara Asia yang menolak hegemoni Barat. Langkah-langkah itu mengguncang dunia. Media internasional menyebutnya ekstrim, bahkan berbahaya. Tapi bagi rakyat Afrika, Traore adalah mimpi yang hidup kembali. Bayangan Thomas Sankara yang bangkit dari tanah revolusi. Kini dunia sedang meluncur ke babak baru yang banyak orang sebut sebagai perang dingin versi modern. Tapi garis pertarungannya tidak lagi antara Washington dan Moskow. Kali ini, garis itu membelah antara Barat dan dunia Selatan. Antara kekuatan yang mempertahankan dominasi dan bangsa-bangsa yang menuntut kemandirian. Traore hanyalah ujung tombak dari kebangkitan besar ini. Di belakangnya, muncul kekuatan baru yang perlahan menyatu. Mali, Niger, Guinea, dan negara-negara BRICS yang memperluas pengaruhnya ke Afrika. Dunia yang dulu disebut ketiga, kini menuntut panggungnya sendiri. Afrika bukan lagi objek politik global. Ia kini menjadi subjek sejarahnya sendiri. Bayangkan jika ide-ide yang dibawa Traore menyebar ke seluruh benua. Ide tentang energi mandiri, pertahanan kuat, dan ekonomi tanpa penjajahan. Dunia akan berhadapan dengan benua yang tak lagi bergantung pada bantuan luar negeri. Dunia akan menghadapi Afrika yang menolak diatur. Tapi senjata paling berbahaya dari Traore bukan nuklir, bukan pula aliansi militer. Senjata paling mematikan adalah kesadaran. Kesadaran bahwa penjajahan tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berganti bentuk. Dari kekuatan militer menjadi kekuatan ekonomi, dari rantai besi menjadi kontrak bisnis. Traore menolak semua itu. Ia menghidupkan kembali semangat Thomas Sankara yang dulu dibunuh karena menantang sistem global. Ia menyatukan rakyat, tentara, dan pemuda dengan satu cita-cita, membangun kembali martabat Afrika. Dalam semangat itu, konsorsium nuklir hanyalah lambang perlawanan.
Ia menggambarkan tekad untuk membangun kekuatan sejati, kekuatan yang tak bergantung pada belas kasihan Barat. Burkina Faso hanyalah titik kecil di peta, tapi ide yang dibawa Traoré menyebar ke seluruh dunia selatan. Kini BRICS menjadi simbol ekonomi alternatif yang menantang dominasi dolar. Cina, Rusia, India, dan Brasil membuka ruang bagi negara-negara Afrika untuk bernegosiasi tanpa tekanan kolonial. Negara-negara yang dulu hanya menjadi penyuplai bahan mentah, kini berani menolak perjanjian timpang dan menuntut hak mereka atas sumber daya. Dan di tengah gelombang itu, Traoré muncul sebagai wajah baru perlawanan. Ia bukan diplomat, bukan ekonomi, tapi seorang prajurit yang tahu bagaimana rasanya menjadi bangsa yang dijajah. Ia mengajarkan bahwa kemandirian bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan jika Afrika ingin bertahan di abad 21. Bagi Barat, ancaman terbesar bukan senjata di tangan Traoré, bukan pula aliansi militer. Senjata paling berbahaya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa penjajahan tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berganti bentuk dari kekuatan militer menjadi kekuatan ekonomi, dari rantai besi menjadi kontrak bisnis. Bagi Barat, ancaman terbesar bukan senjata di tangan Traoré. Ia bukan pula ide di dalam kepalanya. Ide bahwa Afrika bisa berdiri sendiri tanpa perlu tunduk pada sistem global. Itulah sebabnya media internasional begitu cepat melabelinya ekstremis atau diktator. Setiap kali Barat takut pada seorang pemimpin Afrika, biasanya karena pemimpin itu sedang berbicara kebenaran. Selama berabad-abad, Afrika diajarkan untuk takut. Takut miskin, takut sanksi, takut ditinggalkan investor. Kini generasi baru menolak ketakutan itu. Mereka sadar bahwa kemandirian berarti menanggung risiko, tapi mereka lebih memilih mati dengan terhormat daripada hidup dalam penindasan ekonomi. Dunia baru sedang lahir, dan ia bukan lagi dunia dengan satu pusat kekuasaan. Dunia itu multipolar, dengan banyak pusat kekuatan yang saling menyeimbangkan. Dan Afrika, yang dulu dianggap pinggiran sejarah, kini menjadi panggung utama perubahan global. Ibrahim Traoré hanyalah satu nama, tapi semangat yang ia bawa adalah semangat seluruh benua. Ia mungkin tidak benar-benar membangun senjata nuklir, tapi ia menyalakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi sistem lama. Kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa Afrika tidak butuh izin siapapun untuk menentukan nasibnya sendiri. Bangkitnya Traoré adalah babak baru dari perjalanan panjang menuju kemandirian sejati. Ia bukan cerita tentang Burkina Faso saja, melainkan tentang seluruh dunia selatan yang menolak dikuasai. Afrika kini berbicara dalam bahasa baru, bahasa yang keras, berani, dan menolak kompromi. Barat masih punya kekuatan ekonomi dan militer, tapi Afrika punya sesuatu yang tak bisa dibeli, tekad untuk merdeka. Dan sekali tekad itu menyala, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa memadamkannya. Burkina Faso mungkin kecil di peta, tapi dari sanalah suara besar kebangkitan Afrika bergema. Traoré mungkin masih muda, tapi keyakinannya menghidupkan kembali cita-cita yang lama terkubur, bahwa Afrika bukan beban dunia, melainkan harapan dunia. Jika hari ini Barat melihat Afrika dengan ketakutan, itu karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Afrika melihat dirinya sendiri dengan keyakinan. Dan keyakinan itu, lebih dari senjata, lebih dari teknologi, lebih dari nuklir, adalah kekuatan paling dahsyat yang pernah dimiliki benua hitam. Afrika sedang bangkit, dan kali ini tak ada yang bisa menghentikannya.